Bab 1839, Perjalanan ke Akademi Hongmeng. Mereka semua mati. Murid kuil kabut itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ia menatap leluhur yang tergeletak di genangan darah dan tubuh murid-murid kuil kabut lainnya yang baru saja mengobrol dan tertawa bersamanya. Dia menatap ngeri ke arah Yang Xiaotian dan iblis penghancur surga. Setelah tersadar dari keterkejutannya, dia dengan panik mengeluarkan jimat suci pelarian, berniat untuk menghancurkannya dan melarikan diri. Namun, sebelum dia sempat mulai menghancurkannya, dia melihat sebuah tombak terbang lurus ke arahnya, menembus jantungnya dan membawanya hingga tertancap di dinding gunung yang jauh. Lu Tua dengan dingin mengambil kembali tombak itu ke tangannya. Tombak kematian, kata iblis surga penghancur ketika melihat tombak di tangan Lu Tua. Dia pernah melihat tombak kematian di masa lalu. Lu Tua, menyadari bahwa iblis surga penghancur mengenali tombak itu, membungkuk hormat, saya dengan rendah hati memperlihatkan kemampuan saya yang kurang di hadapan senior. Iblis penghancur langit menggelengkan tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hal sudah terlalu lama berlalu, dan beberapa kenangan tidak ingin lagi ia sentuh. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan yang lainnya mengumpulkan artefak dewa angkasa dari anggota kuil kabut, membersihkan tempat kejadian, dan membakar semua mayat. Di dalam artefak dewa luar angkasa milik leluhur kuil kabut, terdapat beberapa hal yang bagus, termasuk obat dewa berusia 200 juta tahun. Saat ini, yang paling kurang dimiliki Yang Xiaotian adalah obat dewa berusia 200 juta tahun. Yang Xiaotian menyimpan obat suci dan apa yang dia butuhkan, memberikan sisanya kepada yang lain. Namun, mengingat ia akan menyelam ke laut dalam yang berbahaya, Yang Xiaotian mengirim Old Lu, Zuomeng, dan Li Gu kembali ke kota Hongmeng terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia meminta Old Lu, Zuomeng, dan yang lainnya untuk membantunya mencari informasi tentang air suci Dao 12 lapisan. Old Lu, Zuomeng, dan Li Gu dengan hormat menerima tugas tersebut dan kembali ke kota Hongmeng. Setelah Old Lu dan yang lainnya kembali ke kota Hongmeng, Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit terus terbang menuju laut dalam. Saat mereka terbang, dia menyalurkan kekuatan tubuh suci matahari dan dua api suci kekacauan yang agung, dengan hati-hati merasakan api suci Dao. Iblis penghancur langit memandang dua api suci kekacauan besar yang melilit Yang Xiaotian dan merasa terkejut sekaligus sedikit kesal. Senior penghancur langit, ada apa? Tanya Yang Xiaotian, menyadari tatapan penuh kebencian dari iblis penghancur langit. Iblis penghancur surga tiba-tiba berseru, guru suci benar-benar orang pertama di alam suci. Yang Xiaotian tercengang dan tertawa, saya hanyalah seorang santo agung, bagaimana saya bisa disebut orang pertama di alam suci? Iblis penghancur langit menggelengkan kepalanya dengan serius, sang guru suci tidak akan hadir sekarang, tetapi puluhan ribu tahun kemudian, beliau akan hadir. Puluhan ribu tahun kemudian, Yang Xiaotian tersenyum mendengar itu, tanpa berkata apapun lagi. Puluhan ribu tahun, waktu yang sangat lama. Senior penghancur langit, apakah Anda mengenal klan naga alam suci? Tanya Yang Xiaotian. Mendengar Yang Xiaotian bertanya tentang klan naga alam suci, iblis penghancur langit berkata, yang terkuat di klan naga alam suci bernama Long Yi. Saat menyebut Long Yi, dia tampak hormat sekaligus bersemangat. Long Yi ini, dia adalah putra bungsu dari leluhur klan naga alam suci. Long Yi. Yang Xiaotian terkejut. Yang terkuat di klan naga alam suci bukanlah leluhur klan Long, melainkan putra bungsunya. Iblis penghancur surga berkata dengan gembira, Long Yi ini terlahir dengan 9 garis keturunan tertinggi dari klan Long dan memiliki 9 jiwa suci yang tak tertandingi. Di antara 10 ahli teratas di alam suci, klan Long memiliki 2 orang. Yang satu adalah leluhur klan Long, dan yang lainnya adalah Long Yi ini. Dengan munculnya Long Yi, klan naga alam suci benar-benar masuk ke dalam 10 klan terkuat di alam suci. Di antara 10 ahli teratas di alam suci, klan Long memiliki 2 orang. Yang Xiaotian dapat membayangkan kejayaan klan Long di masa itu. Konon leluhur klan Long lahir dari setetes sari darah Dewa Pencipta. Iblis penghancur langit berkomentar, kekuatan leluhur klan Long dapat dibayangkan, tetapi Long Yi bahkan lebih kuat sedikit. Lalu apa? Yang Xiaotian mendesak. Kemudian, baik leluhur klan Long maupun Long Yi menghilang. Ekspresi iblis penghancur langit berubah muram saat dia mengatakan ini. Lenyap, Yang Xiaotian terkejut. Dengan kekuatan leluhur klan Long dan Long Yi,
kekuatan apa yang bisa membuat keduanya lenyap. Catatan kuno menyatakan bahwa hilangnya leluhur klan Long dan Long Yi terkait dengan penguasa alam suci. Iblis penghancur langit berkata dengan sungguh-sungguh, namun, apakah ini benar atau tidak dapat diverifikasi. Sang penguasa alam suci. Jika memang penguasa alam suci yang telah menguasai kekuatan asal alam suci, maka itu bukanlah hal yang mengejutkan. Namun mengapa penguasa alam suci menargetkan leluhur klan Long dan Long Yi? Konon Long Yi pernah bersaing dengan penguasa alam suci untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi pada akhirnya, Long Yi agak kurang beruntung, dan penguasa alam suci naik ke posisi penguasa alam. Iblis penghancur langit menjelaskan. Hanya itu saja. Setelah itu, Yang Xiaotian mengajukan beberapa pertanyaan lagi mengenai berbagai leluhur ekstrim klan Long. Khususnya tentang leluhur ekstrim dari klan naga hantu. Namun, Iblis penghancur langit hanya sedikit mengetahui tentang leluhur tertinggi klan naga hantu. Beberapa hari setelah Yang Xiaotian dan yang lainnya pergi, sejumlah besar ahli dari kuil kabut berdatangan ke pulau asal. Sang pemimpin kuil kabut, dengan ekspresi muram, mengamati pulau itu, kekuatan jiwa surgawinya melonjak, meresap ke setiap inci ruang pulau itu, apakah ini tempat terakhir mereka menghilang? Ya, kami telah memastikan bahwa di sinilah mereka menghilang. Seorang leluhur kuil kabut menjawab dengan sungguh-sungguh. Pemimpin kuil kabut dan para ahlinya menjelajahi setiap sudut pulau itu. Meskipun Yang Xiaotian dan anak buahnya telah membersihkan tempat kejadian secara menyeluruh, dengan menggunakan teknik rahasia sang guru, mereka masih menemukan beberapa petunjuk. Pemimpin kuil kabut menggunakan satu tangan untuk mengambil setetes darah dari puncak gunung yang jauh. Setetes darah itu melayang di atas telapak tangannya, dan dia dengan hati-hati merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia merenung, darah murid kuil kabut kita yang terbunuh mengandung kekuatan penghancur jiwa, kemungkinan besar dibunuh oleh senjata dengan kekuatan penghancur jiwa. Kekuatan penghancuran jiwa, yang ditinggalkan oleh tombak kematian. Senjata dengan kekuatan penghancur jiwa. Para ahli dari kuil kabut takjub sekaligus bingung. Meskipun mereka tahu bahwa senjata dengan kekuatan penghancur jiwa telah digunakan, senjata semacam itu sangat banyak di alam suci, sehingga sulit untuk dilacak. Meskipun sulit untuk mengidentifikasi senjata ini, tidak banyak yang mampu membunuh leluhur tertinggi di 3 benua suci. Pemimpin kuil kabut berkata dengan tenang, selidiki ke arah ini. Selain itu, periksa siapa di antara para ahli yang mampu membunuh leluhur ekstrim yang telah memasuki laut dalam beberapa bulan terakhir. Ya, Guru. Pemimpin kuil kabut menatap dingin ke bagian laut yang lebih dalam, mereka telah membunuh leluhur kuil kabut kita dan puluhan murid inti, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Tuan, pasukan kita tidak ditempatkan di 3 benua suci, dan jumlah personel tidak mencukupi untuk melakukan penyelidikan. Seorang leluhur menyatakan, mintalah bantuan Akademi Hongmeng untuk menyelidiki. Kata pemimpin kuil kabut dengan tegas, orang-orang kita gugur di 3 benua murni, dan mereka memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Bagaimana jika Akademi Hongmeng menolak? Leluhur itu ragu-ragu. Menolak. Pemimpin kuil kabut mencibir, jika mereka menolak, katakan saja merekalah pelakunya. Akademi Hongmeng adalah tersangka utama. Dengan itu, dia terbang ke langit, ikutlah denganku mengunjungi Akademi Hongmeng. Bab 1840, mungkinkah ini hanya kebetulan? Beberapa hari kemudian, Master Istana Dewa Kabut dan orang-orang dari Istana Dewa Kabut tiba di Akademi Hongmeng. Mengetahui bahwa Master Istana Dewa Kabut dan para pengikutnya datang, Teng Yi merasa bingung tetapi tetap menerima Master Istana Dewa Kabut bersama Li Yao secara pribadi. Lagi pula, Master Istana Dewa Kabut merupakan entitas tangguh yang sebanding dengan guru mereka, Taois alam semesta primordial, jadi mereka harus menganggapnya serius. Setelah mengundang Master Istana Dewa Kabut dan rombongannya ke Aula Besar Akademi Hongmeng, Teng Yi bertanya, aku penasaran apa yang membawa senior LV ke sini kali ini. Akademi Hongmeng dan Istana Dewa Kabut tidak memiliki afiliasi nyata. Master Istana Dewa Kabut tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Baru 10 hari yang lalu, leluhur tertinggi Istana Dewa Kabut kita dan 34 murid inti tewas di sebuah pulau di laut dalam, kata Master Istana Dewa Kabut dengan dingin. Teng Yi dan anggota senior Akademi Hongmeng semuanya terkejut. Leluhur agung Istana Dewa Kabut ternyata meninggal di sebuah pulau di dasar laut. Selain itu, ada 34 murid inti. Ini sungguh mengejutkan.
Bahkan di tiga benua murni, Teng Yi telah mendengar tentang leluhur ekstrim dari Istana Dewa Kabut. Leluhur tertinggi Istana Dewa Kabut adalah salah satu dari sedikit ahli terkemuka di benua kabut. Namun, mengapa Istana Dewa Kabut datang ke Akademi Hongmeng setelah kematian leluhur tertinggi dan puluhan murid inti di Laut Dalam? Teng Yi bingung dan bertanya, jadi, apa maksud senior LV dengan kunjungannya? Kami ingin Akademi Hongmeng membantu kami menyelidiki pelakunya. Master Istana Dewa Kabut langsung menyatakan tujuannya. Teng Yi dan anggota senior Akademi Hongmeng mengerutkan kening saat mendengar ini. Apakah Akademi Hongmeng perlu menyelidiki pelakunya? Dari sisi positif, mereka dimintai bantuan. Pada catatan negatif, Master Istana Dewa Kabut ada di sini untuk memberi perintah pada Akademi Hongmeng. Jika Akademi Hongmeng memiliki hubungan dengan Istana Dewa Kabut, mereka dapat membantu penyelidikan, tetapi poin kuncinya adalah tidak ada hubungan semacam itu antara kedua faksi tersebut. Terlebih lagi, sejak Istana Dewa Kabut dan Sekte Tianhe memasuki tiga benua murni, mereka terus-menerus memprovokasi dan menargetkan berbagai kekuatan besar, bahkan sesumbar bahwa tanpa Taois alam semesta primordial, Akademi Hongmeng tidak lebih dari kura-kura bercangkang lunak. Dan sekarang, Master Istana Dewa Kabut masih berani datang dan meminta Akademi Hongmeng untuk membantu mereka menyelidiki pelakunya. Senior, akhir-akhir ini, murid-murid Akademi Hongmeng kita semuanya sedang menjalankan misi pelatihan, jadi kita tidak memiliki cukup tenaga untuk membantu Istana Dewa Kabut dalam masalah ini, jawab Teng Yi. Penolakannya tidak bisa lebih jelas lagi. Mendengar itu, Master Istana Dewa Kabut tersenyum, orang-orang kami tewas di Laut Dalam, dan Akademi Hongmeng Anda memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Jika Anda menolak untuk menyelidiki, itu menunjukkan bahwa Akademi Hongmeng Anda adalah yang paling mencurigakan. Kepala Aula Penegakan Hukum Akademi Hongmeng mendengarkan dengan geram, itu omong kosong. LV Zong, apa maksudmu? Istana Dewa Kabutmu telah menyebabkan orang-orang mati, dan kau membiarkan Akademi Hongmeng kami yang disalahkan. Banyak orang mati di Laut Dalam setiap hari. Menurut logikamu, haruskah setiap sekte dan setiap keluarga yang kehilangan seseorang menyalahkan Akademi Hongmeng kita? Master Istana Dewa Kabut LV Zong tidak menyangka Kepala Aula Penegakan Hukum Akademi Hongmeng akan menegurnya di depan umum, wajahnya memerah saat dia tiba-tiba mencakar Kepala Aula Penegakan Hukum Akademi Hongmeng, apa kau, berani-beraninya mengganggu percakapanku dengan dekanmu? Melihat bahwa kekuatan cakar LV Zong hendak menyerang Kepala Aula Penegakan Hukum Akademi Hongmeng. Pada saat ini, Teng Yi dan beberapa tetua Akademi Hongmeng secara bersamaan bertindak, menghadapi kekuatan cakar LV Zong. Suara ledakan keras bergema. Teng Yi dan beberapa tetua Akademi Hongmeng semuanya mundur dari pasukan. Teng Yi baik-baik saja, tetapi para tetua hampir terjatuh dari tempat duduk mereka. Dan kepala Istana Dewa Kabut juga mundur selangkah. Wajah Teng Yi berubah dingin, menatap Master Istana Dewa Kabut. Master Istana Dewa Kabut, kami tidak memerlukan pelajaran Anda untuk anggota Akademi Hongmeng kami. Jika Master Istana Dewa Kabut tidak ada urusan lain, Anda bisa pergi sekarang. Semua anggota Akademi Hongmeng berdiri, menatap Master Istana Dewa Kabut dan kelompoknya. Dari kejauhan, banyak sekali murid Akademi Hongmeng mendengar keributan itu dan mulai berkumpul. Master Istana Dewa Kabut hanya terkekeh dan berkata kepada Teng Yi, Dekan Teng, karena Anda tidak bersedia membantu dalam masalah kecil ini, kami, Istana Dewa Kabut, tidak akan memaksa dan akan meminta bantuan dari pihak lain. Setelah mengatakan itu, dia memimpin timnya pergi. Namun, saat mereka hendak meninggalkan aula besar, ia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Teng Yi, aku mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, para murid Akademi Hongmeng begitu ketakutan oleh klan Iblis Malam Putih sehingga mereka tidak berani menginjakan kaki di luar Akademi. Sepertinya tanpa Taoisme alam semesta primordial, Akademi Hongmeng telah menjadi seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Dengan itu, dia dan timnya menghilang ke langit. Mendengar ini, wajah semua orang di Akademi Hongmeng berubah muram. Namun, aku, LV Zong, memiliki pikiran yang luas dan dengan hangat menyambut para murid Akademi Hongmeng untuk mengunjungi benua kabut. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Dari langit yang jauh, suara Master Istana Dewa Kabut masih terdengar. Ketua Aula Penegakan Hukum Akademi Hongmeng geram, Istana Dewa Kabut terlalu sombong. Mereka jelas-jelas memanfaatkan ketidakhadiran leluhur untuk datang ke Akademi Hongmeng dan pamer. Setelah beberapa saat,
semua orang menenangkan emosinya. Leluhur tertinggi Istana Dewa Kabut itu ternyata tewas di dasar laut, aku penasaran siapa pelakunya. Sungguh kurang ajar, ujar Wakil Ketua Aula Misi, Chen Yingsheng. Liao tiba-tiba berkata kepada Teng Yi, saudaraku, bukankah murid yang lebih muda juga pergi ke laut dalam? Kata-kata Liao secara alami menyiratkan bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Yang Xiaotian. Mendengar itu, wajah Teng Yi berubah muram, saudaraku, kau boleh bercanda tentang hal lain, tapi jangan tentang ini. Liao tersenyum canggung, saya hanya berbicara biasa saja, tidak ada maksud lain. Tidak ada niat lain. Namun, semua orang di aula dapat mendengar implikasi dari kata-kata Liao sebelumnya. Meskipun demikian, setelah menyebut nama Yang Xiaotian, Teng Yi tidak bisa tidak khawatir tentang keadaan Yang Xiaotian saat ini di laut dalam. Master Istana Dewa Kabut dan kelompok ahlinya meninggalkan Akademi Hongmeng dengan wajah tiba-tiba menjadi gelap. Perkiraannya tentang kemampuan Teng Yi secara tak terduga terlampaui dengan selisih yang signifikan. Kita menuju Akademi Enam Jalan, kata Kepala Istana Dewa Kabut setelah berpikir sejenak. Dia tahu bahwa Akademi Enam Jalan juga memiliki ketegangan dengan Akademi Hongmeng, dan mungkin dia bisa bersekutu dengan mereka untuk sementara waktu. Namun, saat mereka melakukan perjalanan di atas kota Hongmeng, Master Istana Dewa Kabut tiba-tiba merasakan adanya kekuatan penghancur jiwa. Kekuatan penghancur jiwa ini identik dengan kekuatan yang membunuh murid mereka dari Istana Dewa Kabut. Master Istana Dewa Kabut terkejut, tetapi pada saat itu juga, kekuatan itu menghilang lagi. Dia mencari dengan jiwa surgawinya tetapi tidak menemukan apapun. Tuan Istana, ada apa? Menyadari perilaku aneh Tuan Istana Dewa Kabut, para ahli di sekitarnya bertanya. Master Istana Dewa Kabut menjelaskan apa yang dirasakannya. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Tanya seorang tetua dari Istana Dewa Kabut dengan ragu. Master Istana Dewa Kabut menggelengkan kepalanya, kedekatan dengan laut dalam membuatnya terlalu kebetulan, sosoknya melesat dan turun ke jalanan kota Hongmeng, memberi instruksi kepada timnya, cari jalan demi jalan, jangan sampai ada yang mencurigakan terlewatkan. Para ahli dari Istana Dewa Kabut menurut, mulai memblokir jalan, dan menginterogasi, menggeledah setiap jalan. Pada saat ini, Yang Xiaotian dan Iblis Surga Penghancur tiba di dasar laut. Tuan Suci, di depan adalah wilayah laut keputusasaan. Iblis Surga Penghancur menunjuk ke wilayah laut di depan, wajahnya dipenuhi keseriusan. Di depan, laut diselimuti lapisan kabut hitam dingin, samar-samar membentuk pusaran raksasa. Bab 1841, Lucy tua aneh ini adalah tersangka utama. Terdapat 3 wilayah laut paling berbahaya di laut dalam. Domain laut keputusasaan adalah yang paling berbahaya di antara ketiga wilayah laut tersebut. Pusaran air yang menakutkan di domain laut keputusasaan telah melahap makhluk-makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya dari 3 benua suci. Sebelum dia datang, kakak laki-lakinya, Teng Yi, telah memperingatkannya untuk tidak memasuki domain laut keputusasaan. Yang Xiaotian memandang pusaran air raksasa di depannya, tetapi ia samar-samar merasakan aura suci yang luar biasa di dalam pusaran air tersebut. Mungkinkah ini terjadi? Hati Yang Xiaotian tergerak. Sepertinya ini adalah 3 ki suci murni. Karena ragu, dia mengaktifkan teknik suci 3 yang murni. Benar saja, ketika dia mengaktifkan teknik suci 3 yang murni, dia merasakan fluktuasi ki suci 3 yang murni jauh di dalam pusaran air. Benar-benar ada 3 ki suci murni jauh di dalam pusaran air yang menakutkan ini. Setelah memastikan hal ini, Yang Xiaotian merasa terkejut sekaligus senang. Dia merasa gelisah tentang bagaimana menemukan 3 ki suci murni untuk mengolah teknik suci 3 orang suci murni, tetapi dia tidak menyangka akan ada 3 ki suci murni di sini, dan jumlahnya pun sangat banyak. Guru suci, siapakah Anda? Tanya iblis penghancur langit dengan bingung saat melihat Yang Xiaotian menatap pusaran air dengan gembira. Di dalamnya terdapat 3 ki suci murni. Yang Xiaotian tersenyum. 3 ki suci murni. Iblis penghancur langit terkejut, lalu gembira, akhirnya mengerti mengapa guru suci begitu gembira. Tapi pusaran air yang menakutkan ini tidak mudah dimasuki. Iblis penghancur langit mengerutkan alisnya, menatap pusaran air itu. Jika dia telah menyingkirkan jarum jiwa yang pertama, dia bisa memanfaatkan daya hisap pusaran air ini. Namun dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menahan daya hisap pusaran air yang menakutkan ini.
Yang Xiaotian juga mulai mempelajari pusaran air yang menakutkan ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memahami pola putaran pusaran air di depannya. Setelah berputar 30 kali, daya hisap di titik-titik tertentu akan menjadi sangat lemah. Namun itu hanya sesaat. Dia harus melewati titik-titik ini secara bersamaan dalam waktu singkat, atau daya hisap pusaran air akan mencabik-cabiknya. Bagi yang lain, akan menjadi tantangan untuk melewati titik-titik ini secara bersamaan, tetapi dengan tubuh suci tertingginya yang sekarang berada di lapisan 28, dia hampir tidak dapat mengaturnya dengan gerakan seketika ruang waktu. Dia mampu melakukan gerakan seketika ruang waktu secara terus-menerus untuk melewati titik-titik ini. Akan tetapi, karena tubuh suci tertingginya hanya berada di lapisan 28, dia tidak dapat membawa siapapun bersamanya selama gerakan seketika ruang waktu, jadi dia harus pergi sendiri. Yang Xiaotian membagikan temuannya kepada iblis penghancur langit. Kalau begitu, aku akan menunggu guru suci di pulau terdekat, kata iblis penghancur langit. Baiklah, Yang Xiaotian mengangguk. Setelah pusaran air yang mengerikan itu berputar 30 kali dan daya hisap di titik-titik tersebut melemah, Yang Xiaotian tanpa ragu melakukan gerakan instan ruang waktu secara terus-menerus dan melangkah ke titik-titik tersebut. Ketika daya hisap pusaran air pulih, Yang Xiaotian nyaris tidak bisa melewati titik terakhir. Saat Yang Xiaotian mencapai bagian terdalam pusaran air, dia menghela napas lega. Daya hisap pusaran air yang menakutkan itu memang benar-benar mengerikan. Namun, setelah mencapai area yang lebih dalam, daya hisapnya hilang. Dari luar, area pusaran air yang dalam itu tampak tidak besar, tetapi begitu masuk ke dalamnya, luasnya seperti sebuah kota besar. Tatapan Yang Xiaotian menyapu permukaan air hijau zamrud, tenang dan lembut, tanpa kabut hitam yang dingin. Yang Xiaotian berhenti sejenak dan, mengandalkan teknik suci tiga yang murni, terbang menuju lokasi Ki Suci tiga yang murni. Setelah sampai di tengah area yang dalam, dia berhenti. 3 Ki Suci murni ada tepat di bawah. Dia menerobos permukaan air dan memasuki dasar laut. Setelah mencapai dasar laut yang paling dalam, ia melihat puncak gunung dan sebuah istana. Istana itu bertengger di atas gunung. Sambil memandang istana, Yang Xiaotian teringat akan 3 kuil suci. Istana ini menyerupai kuil 3 murni. Mungkinkah ini juga istana yang ditinggalkan oleh guru dari 3 yang murni sejak lama? Yang Xiaotian mempercepat langkahnya, terbang menuju istana di depannya. Gunung itu tidak memiliki penghalang, dan dia mendarat di depan istana. Namun, terukir di gerbang istana adalah larangan besar-besaran. Melihat larangan susunan agung, Yang Xiaotian mengaktifkan teknik suci tiga yang murni dan menekan telapak tangannya ke sana. Saat kekuatan teknik suci tiga yang murni meresap, larangan di gerbang istana berkedip, dan gerbang perlahan terbuka. Yang Xiaotian memasuki istana. Di dalam aula utama istana, 3 energi suci murni bertebaran di mana-mana. Selain 3 ki suci murni, ada beberapa buku. Selain itu, tidak ada yang lain. Yang Xiaotian mendekati buku-buku itu dan mulai membolak-baliknya. Buku-buku ini adalah jurnal dari guru 3 yang murni, yang berisi beberapa wawasan kultivasi dan petualangan seru beliau di masa lalu. Yang Xiaotian membolak-balik buku-buku itu sebentar, lalu dengan hati-hati mengumpulkannya. Setelah itu, dia mengirimkan token pemindahan kepada iblis penghancur langit, mengatakan bahwa dia telah menemukan 3 ki suci murni. Setelah mengirimkan token pemancar, dia duduk bersila dan mulai mengaktifkan teknik suci 3 yang murni, menyerap ki suci 3 yang murni. Jumlah 3 energi suci murni di sini tidak kurang dari yang ada di 3 kuil suci. Dengan 3 energi suci murni ini, teknik suci 3 yang murni miliknya seharusnya mampu menembus ke lapisan kedua, bukan? Saat Yang Xiaotian menyerap 3 ki suci murni untuk berkultivasi, Master Istana Dewa Kabut dan orang-orang lain dari kuil Dewa Kabut mencari di setiap jalan di kota Hongmeng tetapi tidak dapat menemukan orang yang mereka cari. Namun, Master Istana Dewa Kabut tidak menyerah. Sebaliknya, ia menginstruksikan yang lain untuk mencari tahu tentang para ahli yang tak tertandingi di kota Hongmeng saat ini. Para penghuni Pantheon memahami maksud dari pemimpin Istana Dewa Kabut mereka. Selama masih ada para ahli tak tertandingi di kota Hongmeng yang dapat mengancam leluhur tertinggi mereka, para ahli tersebut akan menjadi tersangka. Berkat penyelidikan dan pertanyaan yang cermat dari mereka yang berasal dari kuil Dewa Kabut, mereka menyerahkan daftar 10 nama kepada Kepala Istana Dewa Kabut. Master Istana Dewa Kabut menatap selusin nama di hadapannya, menelitinya,
lalu bertanya, apakah Anda sudah mengetahui siapa di antara orang-orang ini yang baru saja meninggalkan kota Hongmeng? Kami sudah mengecek. Hanya 3 orang yang baru-baru ini meninggalkan kota Hongmeng, kata salah satu tetua dari kuil Dewa Kabut, sambil menunjuk 3 nama dari daftar tersebut. Salah satunya adalah Old Lu. Si tua Lu aneh. Gumam Master Istana Dewa Kabut, lalu berkata, si tua Lu aneh ini yang paling mencurigakan. Siapakah identitasnya? Si tua aneh Lu ini dulunya adalah kepala keluarga Lu dari 3 benua murni, termasuk dalam peringkat 30 teratas dalam hal kekuatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia diselamatkan oleh Yang Xiaotian dan sekarang berada di bawah pelayanannya, lapor tetua dari kuil Dewa Kabut. Oh, Yang Xiaotian dari Akademi Hongmeng. Master Istana Dewa Kabut langsung bersemangat. Setelah tiba di 3 benua murni, dia mendapati bahwa kemanapun dia pergi, jalanan dan gang-gang dipenuhi dengan pembicaraan tentang Yang Xiaotian. Ya, Yang Xiaotian dari Akademi Hongmeng, jawab tetua itu, sambil melirik tajam ke arah ketua aula muda mereka ketika menyebut nama Yang Xiaotian. Karena Lu tua aneh ini yang paling mencurigakan, maka tangkap dia. Kita akan tahu setelah menginterogasinya. Kepala aula muda kuil Dewa Kabut tiba-tiba berkata, mungkin Yang Xiaotian juga terlibat dalam hal ini. Tangkap Yang Xiaotian juga. Para penghuni kuil Dewa Kabut saling bertukar pandang. Yang Xiaotian adalah ketua akademi junior dari Akademi Hongmeng, benarkah? Pria yang lebih tua itu ragu-ragu. Lalu kenapa kalau dia kepala akademi junior Akademi Hongmeng? Ejek ketua aula muda. Jika dia benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan puluhan murid inti kuil kita, bahkan Akademi Hongmeng pun tidak bisa menyelamatkannya. Setelah dikonfirmasi, aku sendiri yang akan menggantung kepalanya di tembok kota Hongmeng. Bab 1842, Bawa Yang Xiaotian dan Lu tua kembali. Leluhur Istana Dewa Kabut mendengarkan saat Tuan Muda berencana untuk secara pribadi menggantung kepala Yang Xiaotian di tembok kota Hongmeng, tanpa sadar menatap Tuan Istana Dewa Kabut. Kepala Istana Dewa Kabut berkata dengan dingin, Siner benar, jika Yang Xiaotian benar-benar membunuh puluhan murid inti Istana Dewa Kabut kita, Akademi Hongmeng tidak akan mampu melindunginya. Lalu dia berkata kepada leluhur Istana Dewa Kabut, kalian semua pergi ke kediaman Yang Xiaotian dan bawa monster tua Lu itu kembali bersamaku. Sedangkan Yang Xiaotian, bawa dia kembali bersamaku. Lakukan dengan cepat. Sebelum Akademi Hongmeng menerima berita itu, kita harus menangkap mereka, dan sekaligus membuat mereka mengaku. Para leluhur Istana Dewa Kabut tidak berani menentang dan menanggapi dengan hormat. Tetapi mengenai Teng Yi, leluhur sebelumnya ragu-ragu. Bagaimana dengan Teng Yi? Mengingat kembali kejadian di aula utama Akademi Hongmeng sebelumnya, mata Master Istana Dewa Kabut menjadi dingin. Di dalam Akademi Hongmeng, mereka memiliki formasi Agung Hongmeng. Aku tidak akan berdebat dengan mereka, tetapi jika mereka berani meninggalkan Akademi Hongmeng, mereka mencari kematian. Memikirkan kekasaran kepala balai penegakan hukum kepadanya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika saatnya tiba, aku akan membuat mereka tahu kata-kata mana yang boleh diucapkan dan mana yang tidak. Sesaat kemudian, leluhur Istana Dewa Kabut menerobos udara, terbang menuju rumah besar Yang Xiaotian di kota Hongmeng. Sebelum berangkat, Kepala Istana Dewa Kabut memberi instruksi kepada semua orang untuk memastikan semua posisi telah disegel, dan monster tua Lu tidak dapat melarikan diri. Demikianlah mereka sepakat bahwa setiap 2 orang akan menjaga satu arah, dan menyegel keempat arah rumah besar itu. Saat rombongan Istana Dewa Kabut mendekati rumah besar Yang Xiaotian di kota Hongmeng, monster tua Lu sedang berada di dalam rumah besar yang menjadi tuan rumah bagi Master Pedang Penjara Segudang dari Sekte Pedang Penjara Segudang. Master Pedang Penjara Segudang telah mengasingkan diri di kediaman kota Kerajaan Api Surgawi, dan begitu muncul, dia membuka jimat pesan Yang Xiaotian dan langsung menuju kota Hongmeng. Selamat atas keluarnya senior penjara Segudang dari pengasingannya. Master Pedang Penjara Segudang datang, dan Lu tua tampak gembira, menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Master Pedang Penjara 1001 tadi tertawa terbahak-bahak, kali ini dalam pengasingan, aku akhirnya berhasil menembus. Di mana Yang sekarang? Aku belum sempat berterima kasih padanya dengan sepatutnya. Lalu dia tertawa, yang benar-benar luar biasa sekarang, aku baru mengasingkan diri selama beberapa dekade, dan ketenarannya telah melampaui ketenaranku. Jika aku menutupnya selama beberapa ratus tahun lagi, anak ini mungkin akan menyatukan 3 benua murni. Ini bukan sekadar basa-basi.
Setelah keluar dari retret, dia datang ke kota Hongmeng dan mendapati bahwa setiap kota yang dilewatinya membicarakan Yang Xiaotian. Awalnya, dia mengira itu nama yang sama, tetapi setelah bertanya, ternyata itu memang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian diberkahi dengan 12 tubuh suci penentang surga, mengolah roda suci 100.000 lingkaran, dan hati dao abadi termasuk dalam 30 teratas, yang telah membuat jantung Master Pedang Penjara 1000 pun takjub. Terlebih lagi, Yang Xiaotian telah berhasil mengolah 104 teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang, semuanya mencapai penguasaan puncak, sungguh luar biasa. Di tengah perjalanan, sang Master Pedang Penjara Segudang datang dengan tangan dan kaki gemetar. Lu tua terkekeh, senior penjara Miriat hanya bercanda, Tuan Muda selalu memikirkan senior penjara Miriat, jika dia tahu senior penjara Miriat telah muncul, dia pasti akan sangat senang. Tuan Muda pergi berlatih beberapa hari yang lalu. Master Pedang Penjara 1000 mendengar bahwa Yang Xiaotian telah pergi berlatih, ia tertawa, tidak perlu terburu-buru, kalau begitu aku akan menunggunya di sini, apakah kau punya kamar? Ya, Lu tua tertawa cepat, aku akan segera mengaturnya untuk senior. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara melengking dari luar rumah besar tersebut. Hanya Zuomeng dan Li Gu yang masuk dengan panik, Senior Lu, itu orang dari Istana Kabut, orang Istana Kabut telah datang. Istana Kabut, Lu tua juga diam-diam terkejut karena Istana Kabut telah melacak ke sini. Senior, saya akan keluar dan melihatnya. Lu tua bangkit, berbicara kepada Master Pedang Penjara 1000. Mendengar kedatangan Istana Kabut, Master Pedang Penjara 1000 berkata, aku akan pergi melihat-lihat bersamamu. Tanpa menunggu Lu tua berbicara, ia langsung berkata, ayo pergi. Si tua Lu merasa bersyukur dan berkata, baiklah, terima kasih, senior. Seketika itu juga, si tua Lu dan Master Pedang Penjara Segudang berjalan menuju gerbang rumah besar. Ketika keduanya tiba di gerbang rumah besar itu, mereka melihat beberapa mayat tergeletak di sekitar. Beberapa orang ini, seperti Zuomeng dan Li Gu, termasuk di antara pengikut awal Yang Xiaotian. Melihat ini, hati Lu tua mencekam, ia melirik dingin ke arah belasan leluhur dari Istana Kabut. Istana Kabutmu berani mengabaikan peraturan kota Hongmeng. Mata Lu tua seperti pisau. Peraturan kota Hongmeng melarang pembunuhan di dalam kota Hongmeng. Leluhur terkemuka Istana Kabut tertawa terbahak-bahak, aturan kota Hongmeng. Kami dari benua kabut tidak tahu apa-apa tentang aturan kota Hongmeng, kami hanya tahu aturan Istana Kabut kami. Kau monster tua Lu, kan? Berani sekali kau, Yang Xiaotian berani membunuh leluhur ekstrim kita dan puluhan murid inti. Mereka tidak punya bukti, hanya kecurigaan. Namun, sekarang mereka secara langsung mengaku bahwa Lu tua dan Yang Xiaotian lah yang telah membunuh. Dengan cara ini, mereka punya alasan untuk membawa pergi Lu dan Yang Xiaotian yang sudah tua. Tidak perlu berlama-lama bicara dengan mereka, langsung saja ledakan formasi besar di mansion itu dan bawa dia dan Yang Xiaotian pergi. Bunuh semua yang lain, kata leluhur Istana Kabut lainnya. Begitu selesai berbicara, dia menghunus pedangnya dan menebas barisan besar istana. Semua orang dari Istana Kabut juga bergerak, menyerang barisan pertahanan besar di mansion tersebut. Tata ruang megah di rumah besar ini dirancang bersama oleh Yang Xiaotian dan Lu tua. Iblis penghancur langit kemudian memperkuatnya. Akan tetapi, saat kelompok Istana Kabut hendak menghantamnya dengan pedang Qi, tiba-tiba, pedang Qi membumbung tinggi ke atas, seketika mengiris pedang Qi kelompok Istana Kabut, diikuti oleh teriakan, saat leluhur utama Istana Kabut memegangi dadanya sambil mundur, menatap ngeri ke arah Master Pedang Penjara Segudang di samping Lu tua. Para leluhur Istana Kabut lainnya juga terkejut, dan segera mundur. Siapa kau? Leluhur terkemuka Istana Kabut itu menatap tajam Master Pedang Penjara 1000. Ahli pedang penjara tak terhitung. Ucap ahli pedang penjara tak terhitung. Ahli pedang penjara 1000. Seru kelompok ahli Istana Kabut serempak, ekspresi mereka berubah. Orang yang tadi berteriak ingin membunuh semua orang kini tampak lebih ketakutan, wajahnya pucat pasi. Jadi, itu Master Pedang Penjara Segudang. Leluhur terkemuka Istana Kabut menenangkan pikirannya, menatap Master Pedang Penjara Segudang, apakah Master Pedang Penjara Segudang benar-benar bersedia terjun ke dalam air berlumpur ini? Aku mendesakmu untuk berpikir matang-matang, memikirkan masa depan Sekte Pedang Penjara Segudangmu. Jelas sekali, Istana Kabut sudah terbiasa bersikap tirani di benua kabut, dan bahkan ketika tiba di tiga benua murni,
mereka menghadapi Master Pedang Penjara tak terhitung dengan kesombongan seperti itu. Tepat setelah dia berbicara, Ki Pedang melesat. Meskipun leluhur Istana Kabut telah bersiap, Ki Pedang terlalu cepat, dia tidak berdaya untuk melawan, dan dadanya kembali terbuka. Dia terlempar jauh, menghantam jalan di seberang sana, dan memuntahkan seteguk darah. Master Pedang Penjara 1001 mata menatap dingin orang-orang di Istana Kabut, pergi. Atau tak seorang pun dari kalian akan pergi. Kelompok Istana Kabut, yang terkejut dan marah, tidak berani berkata apa-apa lagi, lalu bergegas menerobos udara dan pergi. Terima kasih, senior. Lu Tua menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Master Pedang Penjara 1000, jika bukan karena senior hari ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Master Pedang Penjara 1001 melambaikan tangannya, dalam sekejap mata, Istana Kabut yang tirani di 3 benua suciku, aku sudah lama ingin bertemu mereka secara pribadi. Bab 1843, mulai memadatkan teratai emas. Dan penduduk kuil Dewa Kabut mundur ke tempat tinggal sementara mereka. Master Istana Dewa Kabut awalnya menunggu anggota kuil Dewa Kabut untuk membawa Yang Xiaotian dan monster tua Lu kembali, tetapi melihat mereka kembali dalam keadaan yang sangat buruk, dengan leluhur utama memiliki luka pedang yang mengerikan di dadanya yang berdarah deras, wajahnya menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Itu Master Pedang Penjara segudang. Para anggota kuil Dewa Kabut buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar bahwa Master Pedang Penjara 1000 tak terhitung berada di kediaman Yang Xiaotian dan telah melukai leluhur kuil mereka dengan parah, wajah Master Istana Dewa Kabut berubah muram, menghancurkan cangkir gioknya berkeping-keping. Master Pedang Penjara 1000 tak terhitung sedang mencari kematian. Mencari kematian. Pertama, Teng Yi, sekarang Master Pedang Penjara segudang telah datang. Mereka sama sekali tidak menganggapnya sebagai Master Istana Dewa Kabut di mata mereka. Namun, setelah kejadian tadi, hal itu pasti membuat Akademi Hong Meng khawatir. Tidak ada waktu untuk bertindak lagi. Belum lagi kehadiran Master Pedang Penjara tak terhitung jumlahnya. Namun, Yang Xiaotian tampaknya tidak ada di kediamannya. Seorang leluhur kuil Dewa Kabut tiba-tiba berbicara. Mereka pergi ke kediaman Yang Xiaotian, membuat keributan, namun Yang Xiaotian tidak pernah muncul, jadi dia menduga Yang Xiaotian tidak ada di kediaman tersebut. Tidak di mansion. Kepala Istana Dewa Kabut merenung, Yang Xiaotian seharusnya juga tidak berada di Akademi Hong Meng. Kemana dia pergi? Kemudian dia memerintahkan, selidiki kemana Yang Xiaotian pergi. Meskipun keberadaan Yang Xiaotian dirahasiakan, mereka tetap ditemukan oleh orang-orang dari kuil Dewa Kabut. Oh, Yang Xiaotian dan yang lainnya meninggalkan kota Hong Meng sekitar 10 hari yang lalu. Tanya kepala Istana Dewa Kabut. Ya, dan dilihat dari arah mereka, sepertinya mereka menuju ke Laut Dalam. Leluhur kuil Dewa Kabut segera menjawab. Arah Laut Dalam. Setelah mendengar ini, Master Istana Dewa Kabut menjadi semakin yakin bahwa kematian leluhur tertinggi kuil Dewa Kabut dan puluhan murid inti itu terkait dengan Yang Xiaotian. Jadi, Yang Xiaotian masih berada di Laut Dalam. Baik, Kepala Ola. Ke Laut Dalam. Menyadari Yang Xiaotian masih berada di Laut Dalam, Master Istana Dewa Kabut memimpin rombongan menuju Laut Dalam sekali lagi. Kali ini, mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Penguasa Istana Dewa Kabut menatap ke arah Laut Dalam, dipenuhi niat membunuh, siapapun yang menghalangiku, akan kubunuh. Sementara itu, Yang Xiaotian duduk bersila di dalam sebuah istana di dasar pusaran air di domain Laut Keputusasaan, sepenuhnya menyerap 3 ki suci murni. Terakhir kali, setelah menyerap 3 ki suci murni, seluruh tubuh suci, jiwa surgawi, urat suci, dan dantiannya menguat secara signifikan, dan kali ini, setelah peningkatan 3 ki suci murni, tubuh sucinya meningkat sekali lagi. Bahkan reversing holy body pun menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Setengah tahun berlalu, Yang Xiaotian akhirnya menyerap seluruh 3 ki suci murni yang ada di dalam istana sepenuhnya. Setelah memurnikan dan mengasimilasi ketiga ki suci murni di dalam istana, dia sekali lagi melakukan visualisasi internal, dan menemukan bahwa semua urat suci dan dantian utama telah meluas secara signifikan dan menjadi lebih tangguh. Bahkan jiwa surgawinya meningkat sekitar setengah derajat. Bahkan setengah derajat saja sudah sangat mencengangkan, seseorang harus memahami bahwa di alam suci agung, sangat sulit bagi jiwa surgawi untuk meningkat. Yang membuat Yang Xiaotian gembira adalah tubuh suci pembaliknya telah mencapai tahap akhir lapisan kedua.
Sementara tubuh suci lainnya juga maju ke tahap tengah lapisan 28. Jika semua tubuh suci menembus ke lapisan 29, kekuatan mereka akan meningkat secara luar biasa. Misalnya, jika tubuh suci tertingginya menembus ke lapisan 29, dia dapat melakukan gerakan ruang waktu seketika bersama dengan yang lain. Sudah waktunya untuk memadatkan teratai emas. Pikir Yang Xiaotian dalam hati. Setelah menerobos alam suci agung, ada 4 kesempatan untuk memadatkan teratai emas. Selain itu, Golden Lotus yang berhasil dikondensasi dapat disatukan. Sebagai contoh, jika seorang jenius sekte tertinggi dapat memadatkan teratai emas tingkat 12 setiap kalinya, 4 kali penggabungan akan menghasilkan teratai emas tingkat 48. Secara analogi, jika setiap kondensasi menghasilkan teratai emas tingkat 120, 4 kali fusi menghasilkan teratai emas tingkat 480. Secara umum, sangat jarang seorang jenius tertinggi dapat memadatkan teratai emas dengan 500 tingkatan sekaligus, karena 4 kali penggabungan akan menghasilkan 2000 tingkatan teratai emas. Di seluruh 3 benua murni, para jenius dengan 2000 tingkatan teratai emas dapat dihitung dengan jari. Seperti Kaisar Pembukaan, teratai emasnya hanya mencapai lebih dari 2000 tingkat selama kultivasi. Adapun mereka yang dapat merangkum 600 nilai, atau 700 nilai, bahkan lebih sedikit lagi yang ada. Dan orang jenius yang mampu merangkum 800 nilai bahkan lebih langka lagi. Setelah Kaisar Kaiyuan, hanya satu orang yang mampu secara konsisten memadatkan 800 tingkatan, yaitu Kaisar Longxi. Menurut catatan dalam buku tersebut, batas kemampuan seseorang untuk memadatkan teratai emas dalam sekali jalan adalah 2500 tingkatan. 4 kali fusi, yang merupakan teratai emas kelas myriad. Tetapi Guru Ding berkata, batas sejati seseorang bukanlah 2500 tingkat, tetapi 3650 tingkat. Dan teratai emas yang terkuat bukanlah teratai emas tingkat segudang, melainkan teratai emas tingkat 12960. Sama seperti takdir surga primordialnya, jangkauannya mencapai 12960 mil. 12.960 tingkatan adalah teratai emas terkuat antara langit dan bumi. Jika dia dapat mengembunkan teratai emas tingkat 3.650 tiap kalinya, dia dapat memicu turunnya hujan suci dari surga. Sama halnya di alam bawah, jika suatu saat dia berhasil membuka 365 vena surgawi, dia pun bisa memancing turunnya hujan suci dari surga dengan cara yang sama. Tentu saja, hujan suci dari alam suci bermanfaat puluhan ribu kali lipat dibandingkan dengan hujan suci alam bawah. Jika dia mampu memicu hujan suci sebanyak 4 kali, maka dia bisa mengembangkan jenis tubuh suci penentang langit yang ke-14, yaitu tubuh suci segala sesuatu. Tubuh segala hal kudus dapat memanfaatkan kekuatan semua hal di surga dan bumi, meningkatkan kekuatan saat menghadapi musuh. Yang Xiaotian duduk bersila di dalam aula besar, dan tidak terburu-buru untuk memadatkan teratai emas, sebaliknya, ia menenangkan pikirannya dan menunggu kondisi optimalnya sebelum memulai pemadatan. Memadatkan teratai emas berhubungan dengan jiwa surgawi. Semakin kuat jiwa surgawi, semakin kuat pula teratai emas yang terkondensasi. Sebelumnya, Yang Xiaotian tidak percaya diri dalam memadatkan teratai emas tingkat 3650, tetapi setelah setengah tahun menyerap 3 ki suci murni, kekuatan jiwa surgawinya meningkat sekali lagi. Dia mendapat jaminan untuk mencapai 3650 nilai. Di bawah kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian yang sangat dahsyat, kekuatan langit dan bumi melonjak seperti tsunami ke arahnya. Luas dan tak terkendali, kekuatan langit dan bumi mengalir di sekitar Yang Xiaotian, lalu berputar terus, menyebabkan Yang Xiaotian melayang ke udara, sementara lebih banyak lagi kekuatan langit dan bumi berkumpul. Di bawah kendali kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian, kekuatan langit dan bumi terus terkompresi, mempertahankan kompresi tersebut. Ketika dikompresi hingga keadaan ekstrim, akhirnya, muncullah teratai emas. Yang Xiaotian mempertahankan kompresi. Teratai emas memadat menjadi 2 kuntum, 3 kuntum, 4 kuntum. Seiring bertambahnya jumlah bunga teratai emas pun menjadi lebih besar. Untungnya, aula besar itu cukup besar, jika tidak, pada tingkat pertumbuhan ini, seluruh aula kemungkinan akan meledak dari teratai emas yang dipadatkan oleh Yang Xiaotian. Banyak talenta, yang menggunakan kekuatan jiwa surgawi mereka untuk memadatkan teratai emas, akan merasa kelelahan dalam waktu 1 jam,
kekuatan jiwa surgawi mereka terkuras, memaksa mereka untuk berhenti. Namun, Yang Xiaotian mengembun selama sehari penuh, dan kekuatan jiwa surgawinya tetap kuat, terus-menerus mengendalikan kekuatan langit dan bumi untuk lebih memampatkan dan mengembun. Setelah sehari, Yang Xiaotian telah mengembunkan 1000 bunga, yang terdiri dari 1000 tingkatan. Kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian terus memberikan tekanan pada kekuatan langit dan bumi. Setelah 2 hari, teratai emas telah tumbuh hingga 2000 bunga. 3 hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya merasa lelah dalam jiwa surgawinya. Pada saat itu, ia telah memadatkan 3000 kuntum bunga, tetapi masih kurang 650 kuntum dari targetnya sebanyak 3650 kuntum. Bab 1844, teratai emas 3650 kelopak. Yang Xiaotian terus memadatkan kekuatan langit dan bumi. Akhirnya, jumlahnya meningkat menjadi 3200 kuntum bunga. Namun pada saat ini, kekuatan jiwa surgawinya semakin melemah. Dia sudah merasa mengantuk. Namun, Yang Xiaotian tahu dia tidak bisa tidur saat ini, begitu dia tertidur, begitu dia berhenti, semua usaha sebelumnya akan sia-sia, dan pada saat itu, dia tidak hanya tidak akan mampu memadatkan teratai emas terkuat, tetapi dia juga tidak dapat berkultivasi menjadi tubuh suci segala sesuatu. Jika terlewatkan, tidak akan ada lagi kesempatan untuk berkembang menjadi tubuh kudus segala sesuatu. Jika dia mampu mengembangkan diri menjadi tubuh suci segala sesuatu, itu akan membantunya dalam pengembangan pembentukan dengan meminjam kekuatan segala sesuatu di langit dan bumi. Kekuatan pembentukan berasal dari kekuatan segala sesuatu di langit dan bumi. Akhirnya, teratai emas Yang Xiaotian yang terkondensasi mencapai 3300 kuntum. Saat itu, kepala Yang Xiaotian terasa sangat berat, dan ada sensasi menusuk. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Yang Xiaotian berusaha keras untuk tidak tertidur, menggertakkan giginya, terus memadatkan kekuatan langit dan bumi, tetapi setiap kali dia memadatkan kekuatan dan setiap teratai emas ditambahkan, sakit kepalanya semakin parah. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh teknik suci 3 yang murni, berusaha untuk tetap terjaga. Akhirnya, ia mengumpulkan hingga 3500 kuntum bunga. Hanya kurang 150 kuntum bunga. 150 kuntum bunga. Yang Xiaotian merasa kepalanya hampir pecah, rasa sakitnya sangat hebat, rasa sakit ini bisa menyaingi saat dia menaklukkan api surgawi kekacauan. Setelah mencapai 3500 kuntum bunga, dengan setiap teratai emas tambahan yang terkumpul, jiwa surgawinya merasa seolah-olah sedang dicabik-cabik oleh tangan yang tak terlihat. Yang Xiaotian sangat kesakitan hingga wajahnya pucat pasi, dahinya dipenuhi keringat. Ketika Yang Xiaotian mengumpulkan 3600 kuntum bunga, dia hampir pingsan kapan saja. 3601, 3602. Yang Xiaotian terus melafalkan mantra dalam hati, dengan putus asa memadatkan, terus bergerak menuju angka 3650, memadatkan. Dahulu, satu-satunya keyakinannya adalah menaklukkan api surgawi kekacauan, dan sekarang, satu-satunya keyakinannya adalah berhasil memadatkan 3650 teratai emas tingkat tinggi. 3640. 41. Melihat usianya hampir mencapai 50 tahun, Yang Xiaotian merasa otaknya seperti akan meledak. Mengumpulkan bunga teratai emas, jika dipaksakan, dapat menyebabkan reaksi balik dari kekuatan langit dan bumi. Pada saat itu jiwa surgawi akan meledak, langsung berubah menjadi idiot. Yang Xiaotian sangat kesakitan, tetapi dalam hal ini, bahkan Guru Ding pun tidak bisa ikut campur, semuanya bergantung pada Yang Xiaotian. 50. Ketika Yang Xiaotian dengan putus asa memadatkan 3650 bunga lotus emas, pikirannya berdengung, dan kesadarannya menunjukkan tanda-tanda jatuh ke dalam koma permanen. Pada saat itu juga, Yang Xiaotian memadatkan 3650 teratai emas, guntur dan kilat menyambar di atas domain laut keputusasaan, warna langit dan bumi berubah, dan kekuatan surgawi yang mengerikan menyelimuti seluruh domain laut keputusasaan. Kekuatan surgawi yang menakutkan ini bahkan bisa mengejutkan iblis penghancur langit. Dia mendongak dengan heran. Di langit, di tengah awan badai yang bergemuruh, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka, dan titik-titik hujan emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari lubang tersebut. Hujan emas jatuh ke area tengah pusaran raksasa, kemudian melewatinya, dan masuk ke dasar laut. Melihat pemandangan ini, iblis penghancur langit menjadi semakin khawatir.
Apakah ini hujan suci? Meskipun dia belum pernah melihat hujan suci, dia telah membaca banyak catatan tentangnya dan tahu bahwa hanya ketika seseorang menembus penghalang surgawi dan mencapai batas kekuatan tertentu barulah mereka dapat memicu anomali surgawi semacam itu. Di seluruh alam suci, sepanjang zaman kuno, terjadinya anomali surgawi seperti itu sangat jarang, pastinya tidak lebih dari 10 kali. Namun kini, tepat di depan matanya, langit benar-benar menurunkan hujan suci. Siapa itu? Siapakah yang memicu hujan suci dari langit? Apakah itu Sang Guru Suci? Apakah Sang Guru Suci berhasil menembus batas kekuatan tertentu? Meskipun dia tidak tahu sampai batas kekuatan mana Guru Suci itu menembus, melihat Yang Xiaotian memicu hujan suci, dia tidak hanya takjub tetapi juga gembira. Senang untuk Yang Xiaotian. Pada saat yang sama, dia berusaha sekuat tenaga untuk mendekati pusaran tersebut, dengan penuh semangat menyerap energi yang dipancarkan oleh hujan suci. Energi hujan suci bermanfaat bahkan baginya. Dan setelah melewati pusaran dan istana, hujan suci mendarat sepenuhnya di dalam tubuh Yang Xiaotian. Begitu hujan suci masuk, Yang Xiaotian, yang hampir pingsan, merasakan sensasi menyegarkan di jiwa surgawinya, segera terbangun, dan kemudian hujan suci terus meresap ke setiap sudut tubuhnya. Jiwa keilahiannya mulai memperbaiki diri dan pulih. Hanya dalam waktu setengah jam, jiwa surgawi Yang Xiaotian pulih sepenuhnya dan bahkan mulai membaik secara bertahap. Seluruh pembuluh darah suci dan dantian di tubuh Yang Xiaotian juga memancarkan titik-titik cahaya kemasan. Saat hujan suci terus turun, cahaya di atas tubuh Yang Xiaotian menjadi semakin terang. Yang Xiaotian memasuki alam yang dalam dan misterius, merasakan bahwa jiwa surgawinya menyatu dengan langit dan bumi. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Sehari berlalu, dan hujan suci akhirnya berhenti. Namun Yang Xiaotian tidak mengakhiri pengasingannya. Setelah bermeditasi selama beberapa hari, akhirnya dia terbangun. Saat terbangun, ia merasakan perbedaan antara surga dan bumi. Seluruh langit dan bumi tampak menjadi lebih jelas. Sebelumnya, langit dan bumi terasa seolah terlindungi oleh sesuatu, selalu merasa tidak dapat dibedakan dan tidak jelas, tetapi sekarang, perlindungan itu telah melemah secara signifikan. Yang Xiaotian merenung ke dalam dirinya, dan tubuhnya dibandingkan sebelumnya juga telah mengalami perubahan signifikan, dan dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba menyadari bahwa manusia sebenarnya adalah mikrokosmos yang lengkap. Proses pertumbuhan berkelanjutan seseorang adalah proses pertumbuhan berkelanjutan dari mikrokosmos ini. Lumayan, akhirnya kau mencapai pencerahan diri. Ketika kau benar-benar melihat dirimu dengan jelas, kau bisa menjadi penguasa dunia. Kata Guru Ding tiba-tiba. Penguasa dunia, Yang Xiaotian terkejut. Penguasa dunia? Alam apakah ini? Kau baru saja berada di alam suci agung, masih terlalu jauh dari alam penguasa dunia, kata Guru Ding, wajar jika kau belum tahu. Guru Ding, tujuan akhir dari dewa adalah mengukuhkan Dao, tetapi apa yang ada di akhir pengukuhan Dao dan menjadi orang suci? Tanya Yang Xiaotian dengan rasa ingin tahu. Tujuan akhir dari pengukuhan Dao dan menjadi seorang suci adalah harmonisasi, kata Guru Ding. Di luar pusaran, iblis penghancur langit merasa gelisah melihat hujan suci telah berakhir dan Yang Xiaotian belum muncul. Tepat ketika dia hendak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerobos masuk ke dalam pusaran, tiba-tiba, sesosok muncul dari dalam pusaran tersebut. Melihat sosok itu, iblis penghancur langit sangat gembira dan mendekat, Guru Suci. Orang yang muncul itu memang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk kepada iblis penghancur langit dan tanpa berlama-lama di alam laut keputusasaan, terbang bersama iblis penghancur langit menuju alam laut berikutnya. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk mencari api suci Dao dan karena belum menemukannya, ia harus mencari rumah gua Putri Api. Di perjalanan, Yang Xiaotian mengeluarkan jimat pesan dan melihat sebuah pesan dari Lutua. Setelah membaca isinya, hatinya merasa sedih. Pesan tersebut menyebutkan kepergian Master Pedang Penjara Myriad. Disebutkan juga bahwa Master Istana Dewa Kabut sudah mencurigai urusan leluhur tertinggi berkaitan dengannya, dan Oud Lu menasihatinya untuk berhati-hati. Yang Xiaotian memberikan jimat pesan kepada iblis penghancur langit. Setelah membacanya, iblis penghancur langit berkata, beberapa bulan yang lalu, Master Istana Dewa Kabut dan banyak ahli dari kuil Dewa Kabut datang ke Laut Dalam, tetapi mereka segera pergi seolah-olah terburu-buru. Mereka buru-buru meninggalkan Laut Dalam. Yang Xiaotian bingung.
Master Istana Dewa Kabut seharusnya tahu dia berada di laut dalam, itulah sebabnya dia memimpin kerumunan ke sana. Apa yang menyebabkan mereka pergi tiba-tiba? Bab 1845, munculnya tiga kehidupan di Aula Buddha. Yang Xiao Tian semakin bingung, jadi dia mengirimkan token komunikasi kepada Lao Lu, menginstruksikannya untuk menyelidiki kemana orang-orang dari kuil Dewa Kabut pergi setelah meninggalkan laut dalam. Pasti ada yang aneh tentang ini. Setelah memberi instruksi kepada Lao Lu, dia melanjutkan pencarian api suci Dao bersama iblis penghancur langit. Sementara itu, Yang Xiao Tian meningkatkan kecepatannya. Orang-orang dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe yang datang ke tiga benua murni jelas bukan untuk menyegel benua iblis terlarang, tetapi pasti ada alasan di balik kehadiran mereka yang tiba-tiba di sini. Dia merasa bahwa kepergian mendadak orang-orang dari kuil Dewa Kabut mungkin terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu, dia harus menemukan api suci Dao dengan cepat. Yang Xiao Tian tidak mencari tanpa tujuan, dia menuju kedua area laut berbahaya lainnya di laut dalam. Area berbahaya berikutnya adalah Laut Angin Dingin, tidak jauh dari wilayah Laut Keputusasaan, sehingga hanya dalam 2 hari, keduanya tiba di Laut Angin Dingin. Saat mereka mendekati Laut Angin Dingin, mereka mendengar suara angin yang melengking dan melengking. Kedengarannya seperti lolongan hantu dan serigala. Ini adalah suara angin kencang yang menerjang dengan dahsyat. Dari kejauhan, mereka melihat badai demi badai menerjang permukaan laut. Badai-badai ini ternyata berwarna abu putih. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Yang Xiao Tian merasakan hawa dingin yang mencengangkan. Permukaan laut di tempat badai berlalu berubah menjadi abu-abu suram. Permukaan laut di sini benar-benar membeku. Es itu berwarna abu putih kusam. Merasakan dampak dahsyat dan kekuatan angin kencang yang merobek, Yang Xiao Tian mengaktifkan 12 tubuh suci miliknya dan maju dengan hati-hati. Saat ia melangkah ke wilayah angin dingin, embusan angin menerjang kobaran api keemasan yang mengelilinginya, menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Namun begitu Yang Xiao Tian masuk, tubuh suci mataharinya merasakan kekuatan api yang samar dari kejauhan. Yang Xiao Tian terkejut, lalu dia merasa sangat gembira. Itu ada di depan. Yang Xiao Tian menunjuk ke depan, mempercepat laju dan terbang bersama iblis penghancur langit menuju arah yang terdeteksi. Tak lama kemudian, mereka mencapai permukaan laut yang telah mereka rasakan sebelumnya. Saat tiba, daya tembak yang berasal dari dasar laut sudah sangat dahsyat. Yang Xiao Tian dapat menyimpulkan bahwa daya tembak dari dasar laut itu tidak diragukan lagi adalah daya tembak dari api suci Dao. Seketika itu juga, dia mengaktifkan kekuatan tubuh suci mataharinya untuk meninju permukaan laut. Ledakan. Permukaan laut bergemuruh dengan getaran dahsyat yang menggelegar. Sebuah lubang besar muncul. Yang Xiao Tian menatap lubang sedalam beberapa meter itu dengan terkejut. Dengan kekuatan tinjunya, dia hanya mampu membuat lubang sedalam beberapa meter. Betapa kerasnya permukaan sungai ini. Guru suci, izinkan saya melakukannya, kata iblis penghancur langit sambil meletakkan telapak tangannya dengan lembut ke bawah. Dengan kekuatan telapak tangan iblis penghancur langit, permukaan sungai yang tak tembus itu dengan cepat runtuh, segera menampakkan jurang laut yang tak berdasar. Jurang itu mengarah langsung ke dasar laut. Melihat ini, Yang Xiao Tian tersenyum pada iblis penghancur langit dan berkata, "Tetua penghancur langit memang sangat tangguh." Iblis penghancur langit tertawa terbahak-bahak, dengan bakat guru suci. Kau pasti akan melampauiku jika kau terus berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Yang Xiao Tian tertawa, lalu melompat ke bawah bersama iblis penghancur langit, menerobos permukaan laut dan memasuki dasar laut. Lapisan es itu sangat tebal, beberapa ratus zang tebalnya. Namun di bawah lapisan es, semuanya adalah air laut. Air laut itu sangat dingin, dan kultivator alam suci agung biasa kemungkinan besar akan berubah menjadi bongkahan es begitu memasukinya. Yang Xiao Tian mengerahkan kekuatan dari dua api suci kekacauan miliknya. Di bawah kekuatan dua api suci kekacauan, air laut di sekitarnya memancarkan lapisan kabut. Setelah mencapai dasar laut, Yang Xiao Tian dan iblis penghancur langit melihat sebuah istana api. Istana api ini terletak di permukaan dasar laut, ukurannya tidak besar, dengan pembatas di sekitarnya yang mempertahankan kondisi vakum, dan air laut mengelilingi wilayah vakum tersebut. Setelah mencapai batas area terlarang istana, Yang Xiao Tian mulai mempelajari cara untuk menerobosnya. Larangan ini merupakan serangkaian larangan besar dari suku Dewa Matahari,
Sangat kompleks, bahkan lebih kompleks daripada larangan istana di Gunung Api. Setelah seharian melakukan penelitian, Yang Xiaotian menggunakan kekuatan tubuh suci mataharinya untuk menembus batasan istana. Pembatasan ini hanya dapat dilanggar dengan kekuatan tubuh suci matahari, siapapun selain mereka, bahkan jika mereka tahu caranya, tidak akan mampu membukanya. Tepat ketika Yang Xiaotian menerobos batasan istana dan hendak memasuki istana, token komunikasinya tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu berasal dari Laolu. Merasa diliputi luapan emosi, Yang Xiaotian dengan cepat membuka token komunikasi. Aula Buddha Tiga Kehidupan telah hadir. Setelah membuka token tersebut, Yang Xiaotian melihat kata-kata yang menunjukkan munculnya Aula Buddha Tiga Kehidupan. Apa? Aula Buddha Tiga Kehidupan telah muncul. Seru iblis penghancur langit dengan terkejut, sambil mendekat. Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit membaca pesan itu dari awal hingga akhir. Setelah membacanya, Yang Xiaotian merasa sangat gembira. Dia tidak menyangka Aula Buddha Tiga Kehidupan akan muncul. Tiga benua suci memiliki tiga kuil, kuil tiga suci, Aula Buddha Tiga Kehidupan, dan Aula Iblis Kekacauan. Dia sudah memperoleh tiga kuil suci dan Aula Iblis Kekacauan. Kini hanya Aula Buddha Tiga Kehidupan yang tersisa. Selalu ada legenda di tiga benua murni bahwa siapapun yang memperoleh Aula Buddha Tiga Kehidupan dapat berharap untuk mewarisi warisan leluhur Buddha Tiga Kehidupan dan menjadi pemimpin agama Buddha alam suci. Meskipun legenda tentang menjadi pemimpin Buddhisme alam suci mungkin tidak benar, Aula Buddha Tiga Kehidupan pasti menyimpan warisan leluhur Buddha Tiga Kehidupan, dan selain itu, kemungkinan besar akan ada eliksir Buddha, obat-obatan surgawi, dan harta karun Buddha lainnya. Bahkan ada yang mengatakan dengan menyatukan ketiga aula tersebut akan memberikan kekuatan yang tak terbayangkan. Cepat, Yang Xiaotian segera menyerbu ke dalam istana api. Dia harus segera mengumpulkan api suci Dao dan kemudian menuju ke Aula Buddha Tiga Kehidupan. Pesan dari Laolu menyatakan bahwa orang-orang dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe telah menemukan Aula Buddha Tiga Kehidupan dan sedang menyerang formasi besar Buddha yang mengelilinginya. Terlebih lagi, berita tentang Aula Buddha Tiga Kehidupan telah tersebar, dan banyak individu kuat sudah bergegas ke sana. Begitu berada di dalam aula utama, Yang Xiaotian melihat sejumlah besar api suci Dao mengambang di dalamnya. Yang Xiaotian dengan cepat mengeluarkan vas giok yang telah disiapkan untuk mengumpulkan api suci Dao. Api suci Dao ini cukup baginya untuk mengubah salah satu jenis api surgawi kekacauan miliknya menjadi api suci kekacauan lagi. Iblis penghancur surga memahami urgensi hal itu dan membantu pengumpulannya. Tak lama kemudian, keduanya telah mengumpulkan semua api suci Dao di aula utama. Yang Xiaotian kemudian menggeledah aula utama dan ruangan-ruangan lainnya. Di ruang pemurnian pil, Yang Xiaotian juga menemukan dua pil api suci matahari. Selain dua pil api suci matahari, halaman belakang juga memiliki banyak obat surgawi sistem api. Salah satunya adalah bunga cahaya mengalir api ungu yang mereka temui terakhir kali di Istana Api. Sayangnya, obat surgawi sistem api dan bunga cahaya api ungu yang mengalir semuanya bermutu miliaran tahun. Yang Xiaotian mengumpulkan semuanya dan menemukan beberapa buku di sudut aula utama, yang ditulis oleh Putri Api, yang juga diambilnya. Setelah memastikan tidak ada lagi yang tersisa di aula utama, Yang Xiaotian dan Iblis Penghancur Langit tidak berlama-lama, lalu meninggalkan dasar laut. Setelah muncul dari permukaan laut, ia menggunakan urat suci Dao tingkat menengah untuk mengaktifkan sepenuhnya pesawat luar angkasa Keiyuan, mengubahnya menjadi aliran cahaya, yang terus-menerus melaju menuju tanah kuno Keiyuan. Karena lokasi kemunculan Aula Buddha Tiga Kehidupan kali ini berada di tanah kuno Keiyuan. Pikiran bahwa orang-orang dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe dengan penuh semangat menyerang formasi agung Aula Buddha Tiga Kehidupan membuat Yang Xiaotian diliputi kecemasan. Bab 1846, kali ini, Akademi Hongmeng akan dihancurkan. Guru Suci, jangan khawatir, ujar Iblis Penghancur Surga ketika melihat ini. Aula Buddha Tiga Kehidupan adalah harta karun tertinggi Sekte Buddha, dan mereka yang tidak memiliki ikatan batin dengan Buddha tidak dapat memperolehnya. Kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe ingin menembus formasi Buddha dari Aula Buddha Tiga Kehidupan, itu tidak mudah. Pada titik ini, Iblis Langit Penghancur tertawa, begitu kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe menghancurkan formasi Buddha di Aula Buddha Tiga Kehidupan, kita akan tiba tepat waktu agar bisa masuk dengan mudah. Mendengar lelucon Iblis Penghancur Langit, Yang Xiaotian tertawa, jika benar-benar sampai seperti itu,
kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe akan sangat marah hingga mereka mungkin akan memuntahkan darah. Keduanya tertawa. Pada saat ini, Old Lu mengirimkan jimat pesan lainnya. Dia mengatakan bahwa dia dan Master Pedang Penjara Seribu juga telah pergi ke tanah kuno Keiyuan. Bukan hanya dia dan ahli Pedang Penjara Seribu, tetapi kakak seniornya, Teng Yi, juga telah memimpin sejumlah besar ahli dari Akademi Hongmeng ke tanah kuno Keiyuan. Yang Xiao Tian selesai membaca jimat pesan dan mulai merenung, karena kakak seniornya Teng Yi telah pergi, klan iblis malam putih pasti juga akan bergegas datang. Pada saat itu, pertempuran sengit tidak akan dapat dihindari. Dia mencoba menyebarkan teknik suci tiga yang murni untuk melihat apakah dia bisa membantu iblis penghancur langit melepaskan jarum jiwa pertama. Setelah menyerap tiga energi suci murni dari domain laut keputusasaan, teknik suci tiga yang murni miliknya telah menembus lapisan kedua. Akan tetapi, saat dia mengedarkan lapisan kedua dari teknik suci tiga orang murni untuk menyelimuti jarum jiwa pertama dari iblis surga penghancur, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat mengguncang jarum jiwa pertama. Setelah mencoba beberapa kali, Yang Xiao Tian hanya bisa berhenti tanpa daya. Saat pesawat luar angkasa Keiyuan melaju menuju tanah kuno Keiyuan, di suatu tempat, Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe tengah menyerang formasi Buddha Tiga Kehidupan dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun dibombardir berhari-hari oleh orang-orang dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe, formasi Buddha Tiga Kehidupan tetap kokoh seperti sebelumnya. Melihat bayangan Buddha raksasa yang duduk di tengah formasi Buddha Tiga Kehidupan, Master Istana Dewa Kabut tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, sialan. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan suci, dan dia mengaktifkan teknik kultivasi terlarang dari kuil Dewa Kabut, melayangkan pukulan ke arah Buddha raksasa itu. Namun, sebelum kekuatan tinjunya sempat mencapai Buddha raksasa itu, kekuatan tersebut diblokir oleh kekuatan formasi Buddha. Ledakan. Di tengah gemuruh yang mengguncang bumi, formasi Buddha Tiga Kehidupan tidak bergeser sedikit pun. Dan bayangan Buddha raksasa itu tetap diselimuti cahaya Buddha. Melihat ini, wajah Master Istana Dewa Kabut berubah muram. Mereka telah menyerang selama beberapa hari, menggunakan berbagai metode, namun mereka tidak dapat menghancurkan formasi Buddha Tiga Kehidupan ini. Terlebih lagi, berita tentang munculnya Aula Buddha Tiga Kehidupan telah menyebar, dan tidak akan lama lagi sebelum kekuatan dari berbagai sekte dan keluarga besar akan membanjiri masuk. Memikirkan gelombang datangnya tiga benua murni, mata Istana Dewa Kabut dipenuhi niat membunuh. Saudara Lu, izinkan saya mencoba lagi dengan Menara Buddha Surgawi, kata pemimpin Sekte Tianhe kepada Master Istana Dewa Kabut, sambil mengeluarkan sebuah menara besar. Menara besar itu memancarkan putaran cahaya Buddha. Menara Buddha Surgawi ini adalah harta karun dunia Buddha yang terkenal di alam suci, dibuat oleh leluhur Buddha kuno. Kali ini mereka datang ke Aula Buddha Tiga Kehidupan dan tentu saja mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, karena membawa banyak harta karun Sekte Buddha dan sejumlah jimat surgawi Sekte Buddha. Dalam beberapa hari ini, mereka juga mencoba menggunakan harta karun Sekte Buddha dan jimat suci Sekte Buddha untuk menghancurkan formasi tersebut, tetapi tidak berhasil. Sekarang, pemimpin Sekte Tianhe ingin mencoba sekali lagi. Master Istana Dewa Kabut minggir. Pemimpin Sekte Tianhe bergerak di depan formasi Buddha Tiga Kehidupan, melancarkan teknik Buddha dan mendesak Menara Buddha Surgawi, menyaksikan Menara Buddha Surgawi menjulang dan meluas secara bertahap hingga sebesar gunung kuno. Kemudian, Menara Buddha Surgawi turun perlahan, terus menekan ke arah formasi Buddha Tiga Kehidupan. Berdengung. Saat Menara Buddha Surgawi menekan formasi Buddha Tiga Kehidupan, lapisan demi lapisan cahaya Buddha meledak keluar, perisai cahaya Buddha yang terbentuk dari rune Sekte Buddha yang bertingkat-tingkat menggendong Menara Buddha Surgawi. Seberapapun pemimpin Sekte Tianhe mengerahkan Menara Buddha Surgawi, dia tidak bisa menghancurkan perisai cahaya Buddha ini, bahkan tidak bisa dihancurkan. Perisai cahaya Buddha dari formasi Buddha Tiga Kehidupan tidak berubah sedikit pun. Di bawah dorongan cepat pesawat luar angkasa Keiyuan, Yang Xiao Tian akhirnya melihat tanah kuno Keiyuan. Sepanjang perjalanan, dia terus menerima jimat pesan dari Lu Tua. Jimat pesan Lu Tua menyatakan bahwa mereka, bersama orang-orang Akademi Hongmeng, telah tiba di lokasi Aula Buddha Tiga Kehidupan dan telah terlibat dalam pertempuran dengan kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe. Yang membuat orang-orang marah adalah ketika Akademi Hongmeng dan kuil Dewa Kabut serta Sekte Tianhe sedang bertarung, klan setan malam putih muncul entah dari mana dan menyergap Akademi Hongmeng.
Banyak tetua dan tetua agung Akademi Hongmeng yang terluka, bahkan Tang Chang pun mengalami luka parah. Untungnya, orang-orang dari Sekte Pedang Penjara Segudang dan keluarga Tang tiba. Namun, situasi Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara Segudang, dan keluarga Tang tidak optimis karena kali ini tidak hanya klan Iblis Malam Putih yang datang, tetapi juga klan Iblis Darah dan klan Hantu Wu. Terlebih lagi, bahkan para pelayan pedang kematian pun telah datang. Lutua berkata bahwa pasukan pelayan pedang kematian bergelombang seperti air pasang, jumlahnya tak terbatas. Pasukan pelayan pedang kematian berada di bawah kendali Iblis Baye, dan bahkan sosok abu-abu misterius dari pasukan pelayan pedang kematian pun menuruti Iblis Baye. Pasukan pelayan pedang maut, sosok abu-abu misterius. Mata yang Xiao Tian menjadi dingin, tangannya terus melambai-lambai saat jimat surgawi percepatan melayang seperti kepingan salju, menambah kekuatan pada pesawat luar angkasa Kaiyuan. Pesawat ruang angkasa Kaiyuan berakselerasi, melesat ke langit. Pada saat itu, di lokasi Balai Buddha Tiga Kehidupan, para ahli dari Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara Seribu, dan keluarga Tang sedang melawan serangan dari pasukan pelayan pedang kematian, klan Iblis Darah, dan klan Hantu Wu. Namun, pasukan pelayan pedang kematian benar-benar berjumlah banyak dan tak ada habisnya, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Murid-murid Akademi Hongmeng meninggal dalam jumlah besar. Teng Yi bekerja sama dengan ahli pedang penjara seribu, menyerang Iblis Baye, tetapi kekuatan Iblis Baye jauh lebih besar dari yang dibayangkan, bahkan dengan Teng Yi dan ahli pedang penjara seribu bekerja sama, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dengan kecepatan ini, tidak akan lama lagi keduanya akan dikalahkan. Baye Demon melirik Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe yang berada di kejauhan, lalu berkata, kalian berdua, yang Xiao Tian telah membunuh leluhur tertinggi kuil Dewa Kabut dan puluhan murid inti. Apakah kau tidak ingin memusnahkan Akademi Hongmeng? Kenapa kita tidak bergabung sementara untuk memusnahkan Akademi Hongmeng? Setelah Akademi Hongmeng musnah, kita bisa bersatu kembali untuk membuka Balai Buddha Tiga Kehidupan dan membagi semua harta karun di dalamnya. Master Istana Dewa Kabut ragu-ragu, lalu menggertakkan giginya dan berkata, semua murid kuil Dewa Kabut, patuhi perintahku, bersama-sama denganku, hancurkan Akademi Hongmeng. Setelah mengatakan ini, dia memimpin serangan menuju Teng Yi. Setelah itu, para murid kuil Dewa Kabut menyerbu maju. Melihat hal ini, pemimpin Sekte Tianhe juga melangkah maju untuk mengepung Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara Seribu, dan keluarga Tang. Dengan bergabungnya kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe, Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara Seribu, dan keluarga Tang segera jatuh ke dalam keadaan genting, dan jeritan dari para murid Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara Seribu, dan keluarga Tang terus bergema. Dan Teng Yi, yang dikepung oleh Iblis Baye dan Master Istana Dewa Kabut, merasakan tekanan yang meningkat, berjuang ke kiri dan ke kanan, dan segera terkena pukulan di dada dari Iblis Baye, membuatnya terpental. Master Pedang Penjara Seribu ingin menyelamatkannya tetapi dihalangi oleh pemimpin Sekte Tianhe, yang tidak mampu mengerahkan seluruh tenaganya. Lutua, di bawah serangan sosok abu-abu misterius dari pelayan pedang kematian, juga dipenuhi luka. Baye Demon menatap Teng Yi yang terbang dan menyeringai dingin, kali ini, Akademi Hongmeng pasti akan hancur. Setelah memusnahkanmu, aku akan menghancurkan Yang Xiao Tian. Mengingat pertempuran di Kuil Suci, di mana Bai Hai dipenggal oleh Yang Xiao Tian, kebencian Iblis Baye melonjak ke langit. Bab 1847, Menghancurkan Surga, sudah berapa tahun berlalu. Orang-orang dari Six Paths Academy, setelah sampai di lokasi kejadian dan melihat ini dari kejauhan, berhenti di tempat mereka berdiri. Melihat Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara Segudang, dan keluarga Tang dikepung oleh para ahli dari klan Setan Malam Putih, Kuil Dewa Kabut, dan Sekte Tianhe, ekspresi orang-orang dari Akademi Enam Jalan berubah. Kepala sekolah, haruskah kita pergi dan membantu Akademi Hongmeng? Seorang leluhur Akademi Enam Jalan ragu sejenak dan bertanya kepada kepala sekolah Akademi Enam Jalan. Meskipun Akademi Enam Jalan dan Akademi Hongmeng memiliki konflik, saat ini Kuil Dewa Kabut dari Benua Kabut dan Sekte Tianhe lah yang ingin memusnahkan Akademi Hongmeng. Itu adalah satu benua yang berhadapan dengan benua yang lain. Selain itu, jika klan Iblis Malam Putih menghancurkan Akademi Hongmeng, hal itu juga tidak akan menguntungkan Akademi Enam Jalan. Mungkin target selanjutnya adalah Six Paths Academy. Kepala sekolah Six Paths Academy, setelah mendengar ini, dengan dingin memarahi,
kurasa ada yang salah dengan kepalamu. Apa kau pikir kita bisa menahan kekuatan gabungan klan iblis malam putih, kuil dewa kabut, dan sekte Tianhe? Jika kita naik, itu akan sia-sia. Sang anak suci dari 6 jalan juga berkata, kepala sekolah itu benar. Jika kita naik untuk membantu, itu tidak akan ada gunanya dan kita akan kehilangan nyawa kita dengan sia-sia. Setelah berbicara, dia menatap dengan puas ke arah orang-orang di Akademi Hongmeng yang sedang terkepung. Jika Akademi Hongmeng hancur, Yang Xiaotian akan menjadi seperti anjing liar. Tidak akan ada tempat bagi Yang Xiaotian untuk bersembunyi dimanapun di 3 benua murni. Yang Xiaotian, aku ingin melihat bagaimana jadinya kamu nanti. Pada saat itu, tiba-tiba, dari langit yang jauh, lautan darah yang mengerikan melayang di atas. Dalam sekejap mata, lautan darah muncul di hadapan semua orang. Kemudian, dari dalam laut darah, seorang lelaki tua berjubah perang berwarna merah darah keluar. Di dahi lelaki tua itu, terdapat sebuah rune yang menyerupai kalajengking merah. Melihat rune kalajengking merah di dahi lelaki tua itu, beberapa makhluk purba yang hadir mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Monster tua iblis darah. Bibir seorang leluhur sekte bergetar. Monster tua iblis darah. Mendengar itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan beberapa kepala keluarga dan pemimpin sekte yang lebih muda pun tahu siapa pengunjung itu. Monster tua iblis darah, seperti iblis api senior, dulunya adalah salah satu tangan kanan dari 1000 iblis suci. Senior, bahkan iblis Baye, setelah melihat kedatangan monster tua iblis darah, segera mengubah sikap arogannya menjadi hormat, mengepalkan tinjunya ke arah monster tua iblis darah. Baye Green Demon dan para ahli dari klan iblis malam putih, serta para ahli dari klan iblis darah dan klan hantu Wu, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Monster tua iblis darah melirik iblis Baye dan mengamati tempat kejadian, selama pertempuran kuil suci, siapa yang membunuh muridku Bai Hai? Semua orang terkejut dalam hati mereka. Ternyata Bai Hai, pemimpin muda klan setan malam putih, adalah murid dari monster tua setan darah. Selama pertempuran kuil suci, ketika Bai Hai menggunakan tubuh iblis darah, banyak ahli berspekulasi tentang hubungan antara Bai Hai dan monster tua iblis darah, karena tubuh iblis darah adalah kemampuan unik dari monster tua iblis darah. Tanpa diduga, Bai Hai ternyata adalah murid dari monster tua setan darah. Teng Yi dan orang-orang Akademi Hongmeng, yang sudah dalam situasi putus asa, benar-benar putus asa setelah mendengar bahwa monster tua setan darah adalah guru Bai Hai. Iblis Baye dan binatang raksasa kuno serta kera pembawa surgawi yang lolos dari jurang iblis kuno, meski kuat, masih jauh lebih rendah daripada monster tua iblis darah. Dilihat dari sikap Baye Demon terhadap monster tua setan darah, itu jelas terlihat. Jika monster tua iblis darah itu bertindak, semua orang dari Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara 1000, dan keluarga Tang akan celaka. Anak bernama Yang Xiaotian itu tidak ada di sini. Setelah mendengar pertanyaan monster tua iblis darah, iblis Baye buru-buru berkata, lalu menunjuk Teng Yi dan Liao, namun, kedua orang ini adalah kakak-kakak dari anak itu. Setelah mendengar bahwa Teng Yi dan Liao adalah kakak laki-laki Yang Xiaotian, mata monster tua iblis darah berubah haus darah. Wajah Liao berubah drastis, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya, berkata, Senior, meskipun saya adalah kakak senior Yang Xiaotian, saya berharap bisa membunuh Yang Xiaotian sendiri. Hubungan saya dengan Yang Xiaotian sama sekali tidak baik. Tolong beri aku kesempatan, aku sendiri yang akan menangkap Yang Xiaotian dan menyerahkannya kepadamu. Teng Yi dan banyak leluhur Akademi Hongmeng melotot marah ke arah Liao. Liao, kau tidak layak menjadi kepala aula utama Akademi Hongmeng. Teng Yi berkata dengan marah, mulai hari ini, kau bukan lagi kepala aula utama Akademi Hongmeng. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, dia melihat monster tua iblis darah mengayunkan telapak tangannya, mengirimkan sebuah telapak tangan darah raksasa yang menghantam ke arah Teng Yi. Teng Yi terkejut, lalu mengangkat tangannya untuk menyambutnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas berbenturan dengan telapak tangan darah. Namun dalam sekejap mata, telapak tangan emas itu hancur, dan Teng Yi terpental, jatuh menghantam tanah dengan keras, sambil menyemburkan seteguk darah. Semua warga Akademi Hongmeng terkejut dan cemas. Sebagai kepala sekolah Akademi Hongmeng, Teng Yi memiliki kultivasi yang cukup tinggi, setara dengan 10 ahli terbaik di 3 benua murni,
namun dia tidak mampu menahan satu pukulan pun dari monster tua iblis darah. Bahkan Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe pun diam-diam takjub. Melihat pemandangan ini, Kepala Sekolah Six Paths Academy merasa semakin lega karena tidak membantu Hongmeng Academy lebih awal. Bunuh semua orang dari Akademi Hongmeng. Setelah melemparkan Teng Yi terbang dengan satu telapak tangan, monster tua iblis darah itu berbicara. Perintah monster tua iblis darah itu tampak seperti dekrit kekaisaran, dan tepat ketika para ahli dari klan iblis malam putih hendak bertindak, tiba-tiba, seberkas cahaya dingin melesat menembus langit dari kejauhan. Cahaya dingin itu meraung dengan kekuatan yang mengejutkan semua orang. Kemanapun cahaya dingin itu lewat, para ahli dari klan iblis malam putih semuanya gemetar dan memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Bahkan Baye Green Demon, yang mencoba menghalangi cahaya dingin itu, terdorong ke samping karenanya. Cahaya dingin itu langsung menuju ke arah monster tua iblis darah. Monster tua iblis darah mengangkat tangannya untuk menggenggamnya, akhirnya menghentikan cahaya dingin itu. Saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa cahaya dingin itu hanyalah sepotong besi tua. Semua orang terkejut, menoleh dan melihat sebuah kapal menerobos lapisan gelombang udara, melaju kencang ke arah mereka dari langit yang jauh. Di haluan kapal berdiri sosok berbaju biru. Di belakang sosok biru itu berdiri seorang lelaki tua yang lemah. Setelah melihat sosok berwarna biru itu, terjadilah kehebohan di tempat kejadian. Orang yang datang itu tak lain adalah Yang Xiaotian. Iblis Baye melihat bahwa itu adalah Yang Xiaotian dan hatinya dipenuhi niat membunuh, sementara Iblis Hijau Baye menggertakkan giginya dan berkata, Yang Xiaotian. Sang anak suci 6 jalan sangat gembira setelah dikejutkan oleh kedatangan Yang Xiaotian. Menurutnya, kedatangan Yang Xiaotian ke sini sama saja dengan mencari kematian. Saat semua mata tertuju pada Yang Xiaotian, tatapan monster tua iblis darah tertuju pada lelaki tua lemah di samping Yang Xiaotian. Melihat wajah yang familiar ini, monster tua iblis darah itu cukup terkejut, matanya menunjukkan beberapa perubahan, seolah-olah sedang mengenang dan mengingat masa lalu. Tak lama kemudian kapal pun tiba di lokasi kejadian. Adikku, apa yang kau pikirkan? Cepat pergi. Teriak Teng Yi begitu melihat Yang Xiaotian tiba. Namun, Yang Xiaotian menyingkirkan kapal itu dan berjalan menuju semua orang dengan iblis penghancur langit. Senior, dia adalah Yang Xiaotian. Dialah yang membunuh Bai Hai. Iblis hijau Baye menunjuk ke arah Yang Xiaotian dan berkata kepada monster tua iblis darah. Tepat ketika semua orang mengira monster tua iblis darah akan menyerang dan membunuh Yang Xiaotian, monster tua iblis darah menatap iblis penghancur langit di samping Yang Xiaotian dan menghela napas. Iblis penghancur langit, sudah berapa tahun sejak terakhir kita bertemu? Aku tidak pernah menyangka kau masih hidup. Semua orang tercengang. Barulah sekarang semua orang mengarahkan pandangan mereka ke lelaki tua yang lemah di samping Yang Xiaotian. Menghancurkan surga. Orang tua ini ternyata mengenal monster tua iblis darah. Bab 1848, kapan kau ikut campur? Lu tua juga cukup terkejut. Mungkinkah senior Annihilating Heaven dan monster tua Blood Demon ini adalah kenalan lama? Dan sepertinya mereka memiliki sejarah bersama. Memang, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saat itu, kita mengikuti guru suci untuk menaklukkan dunia. Sungguh mendebarkan, sungguh menggembirakan, sensasi yang tak tertandingi, iblis penghancur langit tenggelam dalam nostalgia. Dia tidak menyangka akan bertemu monster tua setan darah di sini. Pada masa itu, mereka termasuk di antara 100 iblis teratas di bawah Myriad Demon Saint, bertarung dalam pertempuran hidup dan mati bersama, menyerbu ke medan perang, mencicipi darah musuh mereka. Itu adalah kenikmatan yang tak tertandingi. Mendengar penyebutan tentang mengikuti sang guru suci, Iblis Baye menatap iblis penghancur surga, ekspresinya berubah seolah-olah teringat sesuatu. Mungkinkah orang tua itu benar-benar? Sementara itu, Baye Green Demon memperhatikan bahwa Blood Demon Old Monster mulai mengobrol dengan Destroying Heaven Demon, dan melihat Yang Xiaotian tepat di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara, Senior Blood Demon, anak ini adalah Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat dia berbicara, monster tua setan darah tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat. Telapak tangan berdarah yang mengerikan langsung menyapu ke arah Baye Green Demon. Setan hijau Baye terkejut dan membalas dengan sekuat tenaga. Tetapi dia tetap terpental ke belakang, dan jatuh menghantam hutan di kejauhan. Mulut Baye Green Demon berdarah.
Semua orang terkejut. Para ahli dari klan iblis malam putih khususnya ketakutan. Aku sedang bicara dengan Annihilating Heaven, kapan giliranmu untuk ikut campur? Monster tua iblis darah melirik dingin ke arah iblis hijau Baye, katakan satu kata lagi, dan kau akan mati. Merasakan niat membunuh yang dingin dari monster tua setan darah, wajah Baye Green Demon berubah. Wajah Baye Demon juga menjadi gelap. Monster tua iblis darah memandang iblis penghancur langit dan Yang Xiaotian, lalu berkata, penghancur langit, meskipun kau dan aku adalah teman lama, anak ini membunuh muridku, nyawa dibalas nyawa. Demi kebaikanmu, aku akan membiarkan dia melakukannya sendiri dan mati dengan bermartabat. Bai Hai adalah murid pilihannya, seseorang yang telah dididiknya selama bertahun-tahun, dengan usaha keras, dan sekarang dia dibunuh oleh Yang Xiaotian. Jadi, Yang Xiaotian tetap harus mati. Mendengar monster tua setan darah mengatakan bahwa ia ingin Yang Xiaotian mati, hati setan Baye akhirnya tenang. Dia khawatir monster tua setan darah tidak akan membunuh Yang Xiaotian karena iblis penghancur surga. Destroying Heaven Demon menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar perkataan monster tua Blood Demon. Blood Demon, kau tidak bisa membunuhnya. Tidak bisa. Monster tua iblis darah mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak mengatakan bahwa iblis surga penghancur tidak bisa menghentikannya, dia tiba-tiba melihat sebuah token muncul di tangan Yang Xiaotian. Token ini memiliki gambar dewa iblis yang terukir di bagian depannya. Mata monster tua iblis darah melebar, lalu matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Ini. Orang lain tidak mengenali tanda itu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengenali tanda yang telah dia impikan siang dan malam. Ordo Suci Iblis Segudang. Teriak seorang leluhur kuno ras iblis di tengah kerumunan dengan penuh semangat. Apa? Ordo Suci Iblis Segudang. Ini adalah perintah dari Myriad Demon Saint. Kerumunan itu meledak dalam keributan. Teng Yi dan Lu Tua, Tang Chang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Bahkan anak suci dari 6 jalan dan orang-orang dari Akademi 6 jalan tercengang bahwa Yang Xiaotian memiliki ordo suci setan segudang. Penghancur surga, dia siapa? Monster tua iblis darah menatap iblis penghancur surga dengan penuh semangat. Iblis surga penghancur mengangguk dan tersenyum pada monster tua iblis darah, memang, dia adalah guru suci baru kita. Guru suci baru. Setelah mendapat konfirmasi dari iblis penghancur surga, monster tua iblis darah tak berani ragu lagi. Ia mendekat dengan hormat, menangkupkan tinjunya, dan berkata, iblis darah memberi salam kepada guru suci. Lalu menambahkan, iblis darah tidak tahu identitas guru suci sebelumnya, tolong hukum aku. Melihat monster tua iblis darah dengan hormat memanggil Yang Xiaotian sebagai guru suci, semua orang sangat terkejut. Semua orang mengerti apa maksud dari sebutan Holy Master yang digunakan monster tua setan darah. Itu berarti Yang Xiaotian adalah penguasa Ordo Suci Iblis Segudang, penguasa miliaran iblis di 3 benua murni. Dengan kesetiaan monster tua iblis darah dan Ordo Suci 1000 iblis, bukankah miliaran iblis di 3 benua suci akan segera jatuh di bawah kekuasaannya? Membayangkan hal ini, banyak orang merasa jantung mereka berdebar kencang. Anak suci 6 jalan menjadi pucat pasi, sementara Baye Green Demon dan para ahli dari klan iblis malam putih tampak sangat muram. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, iblis Baye muncul dari tanah dan menerjang Yang Xiaotian sambil meninju, Yang Xiaotian, aku akan membuatmu mati. Kekuatan tinju meraung. Pukulan ini adalah serangan kekuatan penuh Baye Demon. Merasakan kekuatan pukulan iblis Baye, Teng Yi, Master Pedang Penjara 1000, dan yang lainnya semuanya terkejut. Saat pukulan Baye Demon menghantamnya, dahi Destroying Heaven Demon retak, memperlihatkan mata merah darah. Cahaya merah darah melesat dari mata, menghantam pukulan Baye Demon. Ledakan. Cahaya merah darah itu bertabrakan dengan pukulan Baye Demon. Kekuatan destruktif melanda, dan Yang Xiaotian diselimuti api emas. Mata penghancur. Beberapa petarung kuat ras iblis, melihat mata di dahi iblis penghancur langit, terkejut. Dia adalah iblis penghancur surga. Seseorang gemetar dan berseru. Semua orang mundur ketakutan. Menghancurkan iblis surga. Banyak yang masih ragu akan jati diri iblis penghancur surga, hingga kini setelah melihat mata kehancuran, mereka semua tahu siapa lelaki tua renta dan renta ini. Monster tua iblis darah tidak menyangka iblis Baye tiba-tiba menyerang Yang Xiaotian,
dia berbalik dengan marah, mencakar iblis Baiye dengan ganas, siapapun yang berani menyerang guru suci akan mati. Sebuah cakar abu-abu besar muncul di kehampaan. Cakar abu-abu ini, bagaikan tangan kematian, mengunci Baiye Demon, tidak dapat dihindari bahkan jika dia bersembunyi di relung terdalam angkasa. Melihat cakar abu-abu itu, wajah Baiye Demon berubah, cengkeraman maut. Cengkeraman maut, juga teknik iblis tertinggi yang ditakuti oleh Sekte Iblis. Dengan amarah dan ketakutan, iblis Baiye meraung, mengerahkan garis keturunan iblis malam putihnya hingga batas maksimal, kekuatan api darah putih melonjak ke langit, meledak dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi dari dalam. Jiwa malam putih. Dia melayangkan pukulan. Saat pukulannya dilepaskan, gelombang api iblis malam putih menyebar, hantu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit. Hantu-hantu ini, yang telah dimurnikan dan diperkuat melalui melahap jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan garis keturunan White Knight, telah menjadi lebih kuat. Ledakan, cengkeraman maut dan jiwa malam putih beradu hebat. Roh-roh pendendam dari jiwa malam putih yang tak terhitung jumlahnya menjerit dengan sedih, berhamburan seperti petasan di seluruh langit dan bumi. Setan Baiye terusik dan terusir. Dia terkejut sekaligus marah. Meski bertahun-tahun berkultivasi dengan tekun sehingga membuatnya lebih kuat dari sebelumnya, ia masih belum sebanding dengan monster tua iblis darah. Bunuh! Baiye Green Demon melesat ke udara, menyerang Blood Demon Old Monster secara bersamaan dengan Baiye Demon. Semua murid klan iblis malam putih, dengan segala cara, bunuh Yang Xiaotian. Baiye Green Demon meraung marah secara bersamaan. Membunuh! Klan iblis malam putih, klan iblis darah, dan klan hantu semuanya menyerbu maju, anggota pasukan pelayan pedang kematian yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi membanjiri seperti gelombang pasang. Bunuh! Teng Yi, Master Pedang Penjara Segudang, dan para leluhur keluarga Tang semuanya memimpin para ahli dari Akademi Hongmeng, Sekte Pedang Penjara Segudang, dan keluarga Tang maju. Saudara Lu, haruskah kita campur tangan? Tanya Master Sekte Tianhe kepada Master Istana Dewa Kabut.